Ya. Yeah. Yang apa yang capek saya bolak-balik ke keluar ngapain? Bukan senang-senang saya nyari objek dan ke sana kemari. Cuman dipesan sama ibu saya, kamu nggak boleh ke ini ke mana? Ke negara Zionis gitu. Kata Prabowo, iya nggak bakalan saya nginjak Zionis, takut saya. Kembali di Crea Cheese. Pro cheese ready mengandung susu. Bikin roti cheese, oles. Semua orang tahu Zionis gimana. Bikin susu cheese, Nggak bisa oles. dipegang omongannya. Beres. Nah, wah. Pegang itunya apa tangkirnya. Iklan. Kok dari tadi batuk-batuk sih, Nan? Abis minum apa tadi? Tadi sebelum jogging, aku minum es teh pinggir jalan. Ya itu sih namanya kamu cari penyakit. Es teh pinggir jalan kan bahaya tahu. Hah? Emang iya? Iya. Aku aja sampai Ya yang ini ya, yang mana ya? Wih, apa nih namanya? Pantesan gatel banget. Kayla. Kayla. Terus minum apa Kayla. dong kalau lagi panas terus haus gini? Kayla punya ulang minum waktu bulan yang Sini lalu. ikut aku. Bukan, ini kan Kayla yang lain. Wah, Jangan samain dengan Kayla yang itu dong. Emangnya yang Kayla satu aja banyak. Ratusan malah ribuan malah sekarang. Kalau haus gini emang paling enaknya minum teh pucuk pakai es. Lebih enak dari es teh pinggir jalan. Nih cobain. Enak. Iya, panas-panas nggak apa-apa. Saya Biarpun pakai jangan es, posisi tetap hujan, enak. minum air aduh, teler. Itu karena teh pucuk tanpa pemanis buatan dan tanpa pengawet. Nih ditulis di botolnya. Makanya, kalau haus, minumnya teh pucuk aja. Lebih enak, lebih sehat lagi dari es teh pinggir jalan. Kapok diminum es teh pinggir jalan, yang jelas-jelas aja deh. Minumnya teh pucuk. Kalau haus, teh pucuk pakai es. Biar pakai es, tehnya tetap berasa. Manisnya alami, no pengawet, no pemanis buatan. Bener ya Mbak? Jangan sampai Mbak Kayla bohongan doang dan sebenarnya pengen ngerjain saya. Ini terakhir kalinya. Kalau sampai Mbak Kayla ngerjain saya lagi, saya nggak akan tinggal diam dan saya nggak akan pernah maafin Mbak Kayla. Mbak Kayla ingat kan dulu pernah nuduh saya sampai nyari saya di penjara? Oke, that's perfect. Kamu bisa pegang omongan aku. I won't let you down. Nanti aku bakal kabarin di mana dan kapannya kita akan ketemu, oke? Baiklah, sampai ketemu. Kira-kira suami Abdul lucu nggak ya? Nanti aku
kasih ornamen lucu terus romantis supaya Mutiara sama Kenzo bisa confess. And Marvel will be all mine. Kamu tuh gimana sih, Nek? Kamu tuh hampir bikin aku curiga. Kamu Marvel sampai tahu ternyata nenek itu bukan nenek kandung saya. Dan cuma tukang minta-minta di jalanan. Dan juga saya bisa kacau, Nek. Kamu masih kurang, saya kasih 5 juta sebulan. Mas Glenn, sebenarnya penghasilan saya selama saya mengemis di jalan sebulannya itu pendapatan saya tentang Mas. Jadi kamu diambil sama dia di ini. Saya tambah lagi 5 juta kalau kayak gitu. Jangan kalau gimana? Ya Mas, Minum mana? Bilang juga enggak. iya Mas, saya minta maaf Mas. Saya akan menuruti sebuah perkataan Mas Glenn. Saya dan Nino tidak akan keluar rumah ini tanpa izin dan Yaudah sana, masuk. Tuh HP kamu itu nyala tuh. Emang sengaja. Kalau mau tidur HP-nya sembunyiin, itu aman, biar aman. Bisa. Kalau ini tempatnya kan terbuka, jadi orang bisa masuk. Papa kalian udah nge-like foto di sosmed seorang influencer yang cantik. Iya. Awan Kalau nih. nggak sengaja kepencet. Gue udah bilang sama kamu kalau papa gak tobat. Papa sumpah. Ini mama kamu masih belum percaya sama papa. Ya kalau kalian nggak percaya tanya Biba. Bimo, ya toh. Papa udah rajin sholat, bertobat. Kalau papa tuh benar-benar berubah. Apa benar papa nggak macam-macam lagi? Kalau iya, kenapa mama sampai semarah itu? Lagian parfum papa tadi tuh. Jadi, apa yang harus aku bisa lakukan supaya kamu bisa percaya sama aku? Apapun itu, aku akan melakukan buat kamu Randy, supaya kamu bisa percaya sama aku. Aku rela. Berdebat seperti yang kata Randy. Kalau memang itu harus aku lakukan, supaya kamu bisa percaya sama aku. Andai atuh saya yang ada di posisi Bu Rianti. Alah, Saya senang pisan.
Minimal kayak saya ganyan ya. Gitu, jadi istri kedua. Centil. Beneran atuh saya ikhlas. Ikhlas betul. Centil. Centil banget. Nggak perlu mas. Aku udah maafin kamu. Makasih ya, Randy. Sini. Habis tuh. Minta maaf ya Pak, Ma. Tadi Tante Cynthia sama karyawan Santia Cafe datang ke rumahnya Cassandra. Mereka tunjukin aku buat tetap bisa bener apa yang salah. Wan, biar cepet dingin, Terus jawaban Pala. kamu apa? tempat tutupnya dibuka. Tutupnya. Ah itu tutupnya dibuka biar dia keluar ini asapnya. Jadi awas baik-baik jatuh. Tapi bukan berarti kamu tinggal lagi di rumah Bu Cynthia kan? Enggak Pak, itu dua hal yang berbeda kok. Hati-hati jatuh ntar kamu Apapun juga keputusannya, dijeger jatuh nanti. biarin orang memilih. Itu ya. Hah? Nih pakai bang ini nih. Nah, baru itu ya. Mama juga setuju. Pokoknya yang penting, apapun terjadi, kamu jangan pernah ini lagi. Kamu harus Apa-apaan sih? Barusan aku bohong sama anak-anak supaya mereka itu nggak pergi lagi dari rumah ini. Dan sekarang kamu harus jujur sama aku, Mas. Ya, aku mau jujur sama kamu. Tolong, kamu harus percaya sama aku. Ya gimana aku bisa percaya sama kamu? Tadi aku ngeliat kamu sama Tamara di hotel. Oke. Nih, aku mau jujur sama kamu. Tapi kamu masih percaya sama aku? Atau kamu masih gak percaya masalah kayak gitu? Aku akan coba dengar semua penjelasan kamu. Dan kalaupun kamu bohong, aku pasti akan tahu. Lagian aku juga udah tanya ke security hotel tentang apa yang terjadi tadi. Jadi kalau sampai ada ucapan Mas Aditya yang bohong, aku pasti tahu. Jadi begini, aku mau jujur nih. Aku jujur sama kamu. Ya udah, ayo jujur. Tapi kamu dengarkan aku. Dengarkan baik-baik. Ya, Kuat nih cewek. memang Orang mana sih dia? Nggak tahu. Kelihatannya orang ini Sulawesi kalau nggak salah. dan kualitas sifat di sana. Nggak kuat dia. Untuk Ini gitu. Cynthia, Biasanya aku kan dia ceritakan cewek kan semuanya. ini lemah. Aku Nah, jelasin, dia kuat. tapi dia tidak percaya. Dia nuduh aku, kepanikan aku, karena aku tuh dijebak sama Tamara. Bahkan Bu Cynthia ngeliat kalau Tamara itu menggodain aku. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja sama Bu Cynthia. Oke, Mas. Kali ini aku coba percaya sama kamu. Tapi aku minta satu hal. Sekarang juga, kamu putusin hubungan kerjaan kamu sama Tamara. Aku nggak mau lagi. Oke. Aku akan putuskan. Memutuskan kerjasama sama dia. Demi keharmonisan keluarga. Gimana? Aku pegang kata-kata
Bisa akan tayang jam 17.30 WIB hari ini di Indosiar. Ya, Lima. Lewatan. Sambung lagi. Sedang terbang di langit di atas provinsi Marib wilayah barat laut Yaman. Sumber-sumber lokal Oh, ya aman deh. ledakan Diserang lagi, aman. Oh, nggak tahu deh apa ini. Beneran anti pesawat Yaman diluncurkan dari Sirwa. Drone pengintai AIS itu dihantam dengan rudal anti pesawat yang diluncurkan dari distrik Sirwa. Puing-puing drone berserakan di area gurun di sebelah timur distrik Marib Al-Wadi. Sama Di Yaman. antara puing-puing tersebut ada tutam bahan bakar dari kendaraan yang tanpa Takutnya Oman nih ini nih apa pihak ke Israel dia malah. Drone yang jatuh dipersenjatai dengan dua rudal berpemandu laser semi-aktif dan serangan presisi udara ke darat AGM-114R9. Gila Israel ya. Makin membabi buta dia. Mana-mana gitu. Iya, Yaman dihajar, Oman juga dihajar. Oman, Iran, Lebanon sama Yaman sama ini, sama Oman dihajar empat-empatnya. Ada 4 negara yang dihajar. Ini belum ini nih Arab Saudi nih. Arab Saudi gimana nih jawabannya nih? Yang tentang di Al-Aqsa di ini, yang joget-joget. Di Masjid Al-Aqsa joget-joget. Orang ini, orang Yahudi, gila. Itu udah penghinaan, benar total di seluruh negara tuh tahu semua. Dengan melakukan konsultasi berkelanjutan dengan Oman untuk merancang mekanisme baru di Selat Hormuz. Iran dan Oman merupakan dua negara yang wilayah kedaulatannya mencakup perairan Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menyatakan bahwa negaranya sedang melakukan konsultasi berkelanjutan dengan Oman untuk merancang mekanisme baru yang mengatur transit melalui Selat Hormuz. Dalam konferensi pers mingguan pada Senin, Ismail menyatakan agresi AS Zionis Israel terhadap Republik Islam merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional yang memaksa Teheran untuk mengambil tindakan defensif. Ismail menegaskan Selat Hormuz adalah jalur maritim yang vital, yang kepentingannya meluas jauh melampaui Iran, Oman, dan negara-negara kawasan hingga ke seluruh dunia. Ismail menekankan bahwa baik Iran maupun Oman merasa berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan transit yang aman melalui Selat Hormuz, karena selat itu terletak di dalam perairan teritorial kedua negara pantai tersebut. Iran menutup Selat Hormuz bagi musuh-musuhnya dan sekutu mereka setelah agresi AS Zionis Israel. Otoritas Iran mulai menerapkan kontrol yang jauh lebih ketat pada bulan lalu menyusul pengumuman Trump mengenai blokade yang menargetkan kapal-kapal dan pelabuhan-pelabuhan Iran. آبراه بسیار مهمی است نه فقط برای ما و عمان و کشورهای بلکه برای کل دنیا و ما برای صیانت از تردد ایمن و امن در این مسیر Apa yang beda sama India, Pakistan bahasanya Iran.
تدابیر و to اتخاذ مختلف adopt a number of measures based on دفاع از international law حاکمیت in order ملی، to protect. امنیت سرزمینی و امنیت ملی خودمون این کاری است که بر اساس حقوق بین‌الملل، بر اساس جغرافیای ایران مجاز هست و بنابراین کاری که ایران انجام داده کاملا منطبق با تعهدات حقوقی بین‌المللی خودمون. Usai sesumbar akan kembali menyerang Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump belakangan menyatakan menunda rencana serangan militer ke Iran. Penundaan diklaim atas permintaan beberapa negara sekutu di Timur Tengah. They said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but Orang gila ya. possibly for a little while. Ini orang gila. Discussions with Iran. Kemarin untuk apa ini? Apa ngajak-ngajak sekarang nunda lagi Some others penyerangan. put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into Ya lah, ada nuklir, gitu aja balikin sebenarnya. probably satisfied. Iya, Amerika, Israel Amerika punya Serikat nuklir. masih tidak mau memberikan ganti rugi dampak agresinya ke Iran. Lalu bagaimana Iran meresponsnya? Kami akan membahasnya bersama dengan kandidat Doktor Universitas Internasional Al-Mustafa Ismail Amin dan pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah. Selamat malam, Mas Ismail dan Pak Reza. Selamat malam. Dengan Eva di studio, saya mulai dari Selamat malam, Eva. Mas Ismail. Baik, Mas Ismail, Iran tengah berkonsultasi dengan Oman terkait pengaturan transit di Selat Hormuz. Apa yang menjadi poin utama dalam penegakan hukum di Selat Hormuz selain menutup jalur ini bagi musuh, Mas Ismail? Tengku Reza Shah. Yang Ini orang Aceh nih Tengku poin Reza. utamanya memang bukan sekedar menutup jalur ini untuk musuh, tetapi poin utamanya adalah bagaimana untuk kemudian dibuat regulasi baru, hukum dan aturan baru di Selat Hormuz untuk menjamin keamanan dua negara yang bertetanggaan ini. Jadi antara Oman dan Iran itu memiliki rantai lepas sehingga Iran Hujan nih gila. Wih hujan wih, seger. menjalin Gila hujan. komunikasi, berdiskusi untuk bagaimana menjaga keamanan di Selat Hormuz ini, sehingga kemudian kapal-kapal yang melintas itu bisa dipastikan bisa Oh, itu bendera Oman melewati tuh. Selat Hormuz secara aman Yang dipegang sama dan cewek itu. membawa kepentingan musuh yang selama ini Oman, Iran, melakukan Oman, agresi terhadap, Iran. terhadap Iran, terutama juga membawa kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Jadi Iran punya pengalaman dari perang pada bulan Juni tahun lalu yang berlangsung selama 13 hari. Selat Hormuz ini digunakan oleh musuh untuk kemudian melakukan agresi kepada Iran. Selat Hormuz juga digunakan untuk jalur sirkulasi senjata kepada negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan Israel dalam melakukan agresinya kepada Iran, sehingga Iran kemudian berusaha untuk diberlakukan regulasi baru dengan meminta kepada kapal-kapal yang akan melewati Selat Hormuz ini untuk berkoordinasi dan memastikan bahwa kapal-kapal ini tidak mengganggu kedaulatan Iran. Oke. Ada regulasi hukum di Selat Hormuz, ada penegakan hukum, kemudian penutupan Selat Hormuz bagi musuh. Iran juga akan menerapkan tarif di Selat Hormuz dan kabel laut sebagai balasan atas agresi AS. Bagaimana realisasi rencana-rencana ini, Mas Ismail? Jadi sebenarnya semua yang hendak dilakukan oleh Iran ini adalah upaya untuk defensif mereka, upaya pertahanan mereka, karena memang sejak awal Iran telah memberikan ultimatum kepada Amerika Serikat maupun Israel bahwa bahkan ini bukan secara rinci langkah-langkah yang akan diambil jika kemudian negara mereka diserang. Dan sebagaimana juga disebutkan bahwa Selat Hormuz itu akan ditutup. Ditutupnya ini adalah pembatasan tidak secara total, tapi pembatasan untuk kapal-kapal musuh, kapal-kapal Amerika Serikat dan Israel dan negara-negara yang bersekutu dengan keduanya untuk tidak melewati ini. Karena ini terkait dengan keamanan kedaulatan negara Iran, termasuk juga pemutusan internet. Itu semua adalah bagian dari upaya Iran agar Amerika Serikat kemudian menghentikan blokadernya, menghentikan agresinya, dan kemudian bisa untuk berunding dengan Iran mencapai kesepakatan yang baik bagi semua pihak. Karena kita ketahui sampai saat ini semua negara sebenarnya tidak ada yang menginginkan konflik ini terus berlangsung. Bagaimana kita melihat bahwa perdagangan global sudah mulai terganggu,
inflasi di sejumlah negara semakin meningkat dan juga harga-harga bahan-bahan pokok yang bisa mengganggu masyarakat kecil itu juga sudah mulai terasa, sehingga juga pada saat momen-momen saat ini ketika mungkin Haji sedang berada dalam tempat ini, tidak kemudian Arab Saudi punya kepentingan juga untuk menjamin kenyamanan dan keamanan serta keselamatan jamaah haji yang sedang melakukan menunaikan ibadah haji saat ini, sehingga kita lihat bahwa ancaman Trump yang baru-baru ini dikatakan ingin menyerang Iran itu kemudian tidak jadi karena negara-negara Teluk ini serangan Amerika Serikat memang bergantung pada negara-negara Teluk ini. Ketika negara-negara Teluk ini menyatakan tidak akan bekerjasama, menyatakan bahwa menutup wilayah udara mereka untuk memberikan kesempatan kepada Amerika Serikat termasuk pangkalan-pangkalan kita tidak akan bisa bersama-sama. Dan ini yang selalu didorong oleh Iran agar negara-negara sahabat yang berada di Teluk untuk bisa kemudian meredakan ketegangan ini. Adanya Terima kasih. Sebenarnya Selat Hormuz ini tidak bermasalah sebelum tanggal 28 Februari. Selat Hormuz ini dikenal dunia sebagai nadi energi global, sebagai pusat perdagangan LNG, karena itu penting bagi pelayaran dunia. Disitulah Amerika melihat bahwa nilai Hormuz itu sangat besar, karena setiap tahun itu lebih dari 30.000 kapal komersial. Tapi setelah 28 Februari, Selat Hormuz itu menjadi sesuatu yang sangat mencekam bagi Amerika Serikat, karena Iran itu semakin jalan dirinya terancam dan merasa peradaban Islam dan Persia yang dihikmatinya itu terancam oleh Amerika Serikat. Karena itu Iran banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang mempertahankan diri, tapi dipersepsikan oleh yang di luar Iran sebagai membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Saat ini yang memang sedang ada koordinasi antara Iran dan Oman, dan juga koordinasi itu adalah pejabat tinggi dari Kementerian Luar Negeri Iran, yaitu Ismail Baghay Hamaneh. Ini saat ini cuma bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dan kalau Iran melakukan dialog itu biasanya dialog itu berdasarkan riset, dan dialog itu dilakukan dengan tetangganya sendiri yang berada di sisi lain dari Selat Hormuz, dan untuk itu diperkirakan mereka akan berbicara tentang aturan-aturan waterway, kemudian aturan lintas secara aman, kemudian juga saling berbicara tentang tensi-tensi regional yang ada saat ini dan bagaimana menyikapinya. Dan kalau berurusan dengan Oman, memang secara psikologis Oman menganggap bahwa Iran ini adalah abang, sehingga posisi dari Oman itu adalah mendukung kebijakan Iran. Sama sekali kalau sudah menyangkut keamanan dan navigasi dalam hal ini juga Oman sedang tengah paling 15 menit lah, antara Iran dan negara-negara di sekitarnya. Dan untuk itu dapat diperkirakan akan ada aturan-aturan baru dari Iran dan Oman, dan untuk itu memang saat ini sedang didiskusikan misalnya perihal persyaratan komersial, kemudian bagaimana aturan biayanya, bagaimana kalau ada aksi-aksi militer atau aksi-aksi sipil sebenarnya melakukan fungsi-fungsi militer, dan ini adalah yang sedang dibahas oleh kedua negara tersebut. Karena di Hormuz ini saben hari kalau saat normal lintasannya luar biasa, kapal-kapal itu bisa ada kapal tanker, kapal tanker minyak dunia, kapal pengangkut LNG, kapal kontainer, kapal curah, dan juga kapal militer. Ini urusannya ini sangat sensitif, akan melibatkan ahli-ahli hukum dari kedua negara, dan saya belum melihat ada peranan dari ahli-ahli dari PBB yang biasa berkecimpung lewat United Nations Convention on the Law of the Sea. Rasanya penting juga bagi Iran dan Oman untuk mengundang ahli-ahli dari PBB agar tidak disalah persepsikan oleh pihak luar seolah-olah mereka menggunakan Hormuz itu menjadi perbuatan internasional mereka. Padahal Hormuz itu adalah selat internasional yang aturan-aturan mainnya itu dikenal dalam hukum internasional. Demikian. Internasional, jadi seluruh negara. Ada sejumlah aturan nanti di Selat Hormuz termasuk komersial, tetapi Iran menegaskan pengetatan Selat Hormuz bukan sekedar finansial semata. Apa pesan yang ingin disampaikan Iran kepada agresor? Nanti kita akan bahas lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jadi, tahukah Anda mengapa hampir semua patung Yunani kuno memiliki rambut keriting? Ayo. Tahu gak? Jadi tahu Nggak tahu. sesaat lagi. Kopi hits nomor 1, Yamaha Kopi Gula Aren. Dan cuma Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kayak itu so legit. Bedanya different, kopinya legit. Gula arennya legit. Perfectly blended. Ini Top Kopi Gula Aren. Legitnya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Top Kopi Gula Aren. kopi hits. Nomor 1, favorit semua dari musuh. Interesan itu soal totalitas. Total benar, gak habis-habis. Dengan banner besar, koneksi lancar. Bikin kamu senang. Pakai bikinnya. Hello, belum sarapan. Berani Belum. Mau dong. Kopinya satu aja. Cuma hitam premium. Kopi Dia orang nyobain orang Medan juga nih. Ini apa? Ini walaupun belum makan. Para peminum ini. kopi harus coba Wan. buah hitam. Orang pinter dia. Nah, tapi dia Medannya jauh dari Abang. Setiap Rabu jam 9 malam. Eh, Dan apa? jangan lupa minum luwak hitam 80 ini apa 80 kota lagi dari dia. Kalau abang ke sana ngos-ngosan abang. Iya. Iya, sebab dia lebih jauh lagi dari abang. Iya. Mumpung ada di Jakarta aja, jadi dekat. Jatuhnya sama-sama dekat. Kalau abang Jakarta Barat, Jakarta Timur, nah dia di Jakarta Utaranya. Gitu. Makin sedap, bikin tiap seruputan full of flavor. Ngos-ngosan abang ke sana. Kentang spesial harinya makin spesial. Bisa perjalanan ke sana 4 hari. Iya, 4 hari. Bisa di sini hari Minggu jalan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis sudah jalan udah 4 hari. Nah, ya udah teler. Nah. Iya. Capek di jalan. Bikinnya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Ya, dia juga begitu sama ke tempat abang. Capek juga. Sama-sama. Inilah pemenang kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva, pemenang umroh Agustin, Ganjar, dan Sri. Pemenang TV, kulkas, dan produk elektronik lainnya, serta miliaran uang tunai. Aku Viva, menunggu pasti segitunya dan wins. Kopi hit nomor 1, Harusnya bulan setengah 2 ya? Iya, setengah 2. Kopi, Udah susu, pulang. gula aren, ngeblend. Kopinya Udah nggak ada yang bagus lagi, udah abang pulang. Kalau bagus abang terus manteng ya terus. Dari 13 mineral esensial yang berkolaborasi dengan Biasanya emang 13 di vitamin. makin dulu lama. Lampu. Hah? Nah, abang tutup ini. Ini aja abang tutup. Kan yang buka itu ada bukan abang yang buka. Ini kursi kayu nih yang saya buka. Abang biasa gini. Ada yang biasa kesini tapi ada yang geser kemarin tapi bukan abang kalau ini. Usia senja, produksi Kodimax. Saatnya jadi Kayaknya tahu. kurang aneh ya bang. Patung Yunani kuno sering digambarkan dengan Apanya? rambut keriting dan kombinasi alasan estetika, teknis, dan Iya. budaya. Gaya ini mencerminkan ideal kecantikan orang. Rambut keriting memudahkan batu marmer mengatakan gaya yang Tapi bentuk sih ada cari kan mungkin karena tipis serta rentan retak saat bagian penopang hilang. Kala itu rambut keriting juga melambangkan turbulensi hidup, kebebasan dan kesuburan, bukan sekadar mode, tapi metafora sikap optimis terhadap kehidupan. Jadi tahu kan? Betul. Oh, jadi rambut keriting itu ini bikin apa? Bikin kita nggak panas, jadi anteng jadinya. Adem jadinya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jadi gua ambil dulu ya. Itu lama. untuk orang Iran yang pemberitaannya didominasi soal sikap Iran menghadapi agresor. Pemerintah Iran juga secara terbuka dikritik oleh media lokal. Sesungguhnya kritik agar pemerintah tidak terjebak di
Sur. Tapi yang kayak gua nih kemarin kayak gini. Mau nggak? Mau. Tukeran. Ya di rumah. Nih kan nih kos. Ambil lah. Gua tunggu sini ya. Ini gelangnya gua kasih buat lu. Nih gua pakein gelangnya dulu. Ambil ya. Mana? Di kos. Ntar lu iketin lagi ya. Ini punya siapa nanya? Gua. Oh. Ya tukeran ya. Gua tunggu sini ya. Ya. Ntar panggil aja. Ya. Iran ini adalah pihak yang harus terlibat dalam perdamaian. Tapi kalau kita melihat referensi dari diplomasi Iran dan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat ini adalah negara yang senantiasa menyerang Iran. Tahun 2018, Amerika Serikat
Pagi gua. Ntar lu ikat lagi aja itu kencengin. Udah. Cakep kan gelangnya? Heeh. Ya kan gua. Ya, kasih lihat. Oke, Wan, thank you ya. Heeh. Sikap kami untuk merumus adalah sikap kami tetap, dan itu tentunya Iran juga mengharapkan prakondisi dari Amerika Serikat, misalnya nanti siap menurunkan siap menormalisir sanksi primer PBB, sanksi sekunder PBB, dan juga membayar kerugian yang Iran terima akibat pemboman sistematis sejak bulan Februari silam, dan juga Amerika Serikat mengembalikan aset-aset Iran yang terkunci di bank-bank Amerika. Dan tampaknya untuk itu ya inilah uniknya suatu negosiasi, masing-masing negara mengajukan syarat